Yohanes pasal 17 ayat yang ke-21. Kalau saudara sudah dapat, katakan luar biasa. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Tema nasional dari Gereja Kalvari Pentakosta Misi di Indonesia adalah supaya semua menjadi satu. Nah, tema ini adalah tema yang luar biasa, dan saya memberi judul khotbah saya juga adalah supaya semua menjadi satu di hari Natal yang indah ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah akhir tahun, dan juga untuk GKPNI Sulawesi Utara ini adalah Natal terakhir dari jemaat-jemaat. Jadi karena Natal terakhir, jadi saya akan khotbah habis-habisan, ya. Karena sudah tidak ada lagi acara Natal, toh. Jadi saudara harus dengar malam ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa bulan yang lalu kita tahu bahwa Bapak Presiden kita mengatakan bahwa di tahun 2023 Indonesia akan gelap, ya. Nah, Indonesia akan gelap bukan karena pemadaman listrik, ya, tapi dunia sedang menghadapi kesulitan besar, ya. Ada 20 negara yang sedang antri di IMF, ya, Dana Moneter Internasional, untuk pinjam uang, ya. Beberapa negara sudah bangkrut. Beberapa waktu yang lalu Sri Lanka bangkrut, Bapak Ibu Saudara, ya. Artinya apa yang dikatakan oleh Presiden itu berdasarkan analisa para ahli, ya, akan ada kesulitan pangan di dunia, ya, akan ada banyak masalah. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang Kristen kita tahu bahwa kita berjalan dengan Tuhan. Amin. Dan yang luar biasa, di akhir tahun ini kita merayakan Natal. Bahkan saya memperhatikan subtema daripada PGI itu adalah supaya semua jadi satu. Jadi dapat dikatakan seluruh gereja, memang mungkin tema gereja interdominasi bisa beda, tapi sebenarnya intinya adalah Tuhan mau supaya kita jadi satu. Amin. Ya, ini sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya memperhatikan kata menjadi satu itu berasal dari bahasa Yunani heis. Heis itu bukan saja menjadi satu, sehati sejiwa. Amin. Amin. Jadi Tuhan mau supaya kita ini anak-anak Tuhan, ya. Tuhan mau supaya kita sehati sejiwa. Amin. Karena saya percaya waktu kita sehati sejiwa, sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Amin. Amin. Jemaat Miracle Pandu di tempat ini nama yang sangat bagus. Tetapi saya mau katakan, kalau engkau ingin melihat banyak miracle dalam jemaat ini, bersatu. Amin. Karena kesatuan adalah kunci supaya mujizat terjadi. Amin. Bahkan saya memperhatikan terjemahan lain dari kata Yunani heis ini adalah sepiring, ya. Kalau saudara, saya pikir Pak Okta juga zaman kita, ya, ada lagu dangdut yang cukup terkenal, sepiring berdua, ya. Pak Okta masih ingat lagu itu? Boleh nyanyikan sepotong saya, ya. Sepiring berdua itu bicara tentang suami istri yang berjuang bersama-sama dari penderitaan sampai kepada keberhasilan. Judul lagunya Sepiring Berdua. Saya kemarin juga nonton di TikTok. Ya, biar saya sudah tua begini, tapi ya juga kadang-kadang nonton TikTok, ya. Cak Lontong bilang begini, aritmetika cinta, 1 ditambah 1 adalah segalanya, 2 dikurangi 1 adalah hampa. Cak Lontong, saudara, ya. Jadi memang ini sesuatu yang dunia sendiri mengakui, ya, bahwa kesatuan itu adalah sesuatu yang penting. Amin. Amin. Di gereja, di rumah tangga, dalam pekerjaan pun, semua itu membutuhkan kesatuan. Kita tidak bisa melihat hal-hal yang luar biasa tanpa kesatuan. Ya. Nah, Yesus tahu
bahwa perpecahan itu sesuatu yang sangat berbahaya. Sehingga waktu dia sebelum pergi ke salib, dia mengatakan atau dia mendoakan ini. Ya, saudara perhatikan, dia berdoa. Ini adalah doa Yesus sebelum pergi ke salib. Karena dia tahu pada akhirnya akan terjadi perpecahan di antara mereka. Bahkan kita tahu bahwa sebelum Yesus pergi ke salib pun, murid-murid pun sudah berebutan. Mereka berkata, berebutan siapa yang terbesar di antara mereka. Itulah manusia. Itulah saya dan saudara. Tapi Tuhan mau supaya kita menjadi satu. Dan dia menaikkan doa yang sangat penting. Bapak Ibu saudara, baca seluruh perikop ini berulang-ulang. Bahkan ada 4 kali Tuhan Yesus berkata supaya mereka menjadi satu. Amin. Kalau saudara belajar penafsiran, kalau satu kata, satu kalimat diulang-ulang, itu artinya sesuatu yang penting. Amin. Tuhan mau kita sadar bahwa kesatuan itu penting. Amin. Ya. Karena kesatuan adalah kunci untuk kita melihat hal-hal yang besar. Ya. Dan saya berani mengatakan bahwa kesatuan itu tidak gampang. Karena kita manusia, kita dikuasai oleh berbagai-bagai ambisi kita, keinginan kita, ego kita, dan kecenderungan dosa kita, sehingga kita sulit bersatu satu dengan yang lain. Tidak usah jauh-jauh, ya. Dalam keluarga, dalam rumah tangga, suami istri saja kadang-kadang sulit untuk bisa sehati, sepikir, ya. Dulu waktu pacaran masih makan sepiring berdua. Sekarang 2 piring pun duduk balik belakang. Ini kan bahaya, saudara-saudara. Ya. Nah, Tuhan mau supaya kita benar-benar menjawab doa Yesus ini. Amin. Nah, ada 2 hal yang kita bisa belajar malam ini. Yang pertama, supaya semua menjadi satu di hari Natal ini, yaitu kita bersatu di dalam kebenaran. Amin. Ya. Tuhan mau supaya saya dan saudara sadar bahwa kesatuan itu adalah sesuatu yang penting, tetapi juga harus bersatu di dalam kebenaran. Amin. Amin. Apa yang sedang saya maksud, Bapak Ibu saudara-saudara? Karena kalau kita juga salah bersatu, ya, itu juga berbahaya, saudara. Ya, itu berbahaya. Saya tidak tulis di sini, tapi saya ingat, saya pernah baca satu artikel. Ada satu anak muda yang mau menginjil pelacur di kota Inggris, ya. Dan dia berkata, kalau saya mau memenangkan mereka, masih muda dia, memenangkan mereka, saya harus tinggal di tempat pelacuran. Dan dia begitu percaya diri, begitu beriman dan sebagainya. Dan apa yang terjadi beberapa waktu kemudian, dia sudah kawin dengan salah seorang pelacur di tempat pelacuran. Kesatuan yang salah, ya. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pergaulan yang jahat merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Artinya kesatuan pun kita harus bersatu di dalam kebenaran. Ya. Apalagi kita sedang hidup di akhir zaman. Paulus di dalam surat 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 saya akan bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menurut hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhi mereka itu. Nah, kenapa saya perlu bicara ini? Karena ini Paulus bilang secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Artinya ini orang Kristen juga, ya. Ada orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh bertobat, yang tidak sungguh-sungguh tunduk kepada Tuhan, sehingga kalau saudara bersatu dengan mereka, saudara akan terbawa, ya. Saudara akan cenderung untuk ikut dengan mereka. Itu sebabnya beberapa waktu yang lalu ada di BCC Manado, ada di grup itu, di Facebook ada jemaat yang mengangkat kembali apa yang pernah ditulis oleh Ibu Gembala.
bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, firman Tuhan mengatakan bukan kita benci mereka, jauhi. Ya. Karena kalau saudara bergaul dengan tukang gosip, saudara akan suka gosip. Ya. Betul? Karena ada kecenderungan itu. Ya, tanpa sadar kita setuju dengan apa yang ada. Nah, Tuhan mau supaya kita jauhi. Nah, kata Yunani untuk jauhi, nah, itu berasal dari kata apotrepo. Apotrepo itu adalah memalingkan diri, menghindari. Jangan benci, saudara. Ya. Ya, tapi saudara jangan bergaul, karena dia akan merusakkan hidup saudara. Ya. Bahkan dunia sendiri mengakui prinsip itu, saudara. Dunia berkata bahwa kalau saudara ingin sukses, saudara harus bergaul dengan orang sukses. Ya. Saudara ingin hidup benar, saudara harus bergaul dengan orang benar. Ya. Amin. Amin. Saudara ingin hidup kudus, bergaul dengan orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sekali lagi saya tidak mengatakan kemudian saudara tidak pernah mau bergaul. Tidak. Tapi jangan saudara setiap saat bergaul dengan dia. Dia akan cenderung mempengaruhi saudara. Ya. Nah, di sini Tuhan menasihati kita. Dan Tuhan mau supaya kita bersatu dengan orang benar. Waktu kita bersatu dengan orang-orang benar, Tuhan akan mulai bekerja dalam hidup saudara. Amin. Kenapa kita tidak bertumbuh dalam kehidupan rohani kita? Karena kadang-kadang kita bukan kurang rohani, kita salah bergaul. Ya. Mesti bergaul dengan benar. Ya. Supaya saya dan saudara bertumbuh di dalam Tuhan, makin mengenal Tuhan, hidup memuliakan nama Tuhan. Nah, kita tahu dengan jelas Mazmur 133 ayat yang ke-1 sampai ke-3. Di situ dengan dikatakan nyanyian Siara Daud, sungguh alangkah indahnya dan baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan mau supaya kita bersatu. Amin. Kenapa? Karena Tuhan akan mencurahkan urapan kepada mereka yang bersatu. Amin. Yang kedua, Tuhan akan mencurahkan berkatnya. Dia memerintahkan berkatnya. Amin. Jadi kalau saudara bergaul yang benar, saudara adalah orang yang siap diberkati Tuhan. Amin. Amin. Karena Tuhan akan memerintahkan berkatnya. Ya. Nah, saya senang karena tadi ya saya masuk, kemudian saya bertemu dengan Pak Pendeta Yani Kalangi, ya, Pak Pendeta Yani GPDI, ya, Pak Pendeta dari GPDI, dan kemudian kita berjalan bersama-sama masuk ke sini. Ya, ini luar biasa, ya, ada banyak pendeta dari gereja-gereja lain. Amin. Amin. Tuhan mau kita bersatu. Amin. Pendeta Rahmat Manulang dulu adalah ketua jaringan doa nasional. Dia berkata begini, kalau kita berdoa, Yesus yang jawab. Amin. Ya. Amin. Ya. Banyak yang tidak percaya kalau saudara berdoa Yesus jawab. Percaya? Amin. Amin. Nah, kalau Yesus berdoa di dalam pasal 17 ini, yang jawab siapa? Kita yang harus jawab. Amin. Itu sebabnya dia berkata dalam khotbahnya, saudara, karena saya pernah sama-sama dengan beliau di Malang waktu kami ada di persekutuan Wan di kota Malang. Dia pengkhotbahnya, dia datang dan dia berkata pendeta-pendeta yang tidak mau bersatu itu perlu bertobat, karena mereka sedang melawan Tuhan. Ya. Yesus berdoa supaya kita jadi satu. Kong kita ini bikin diri. Ya. Ini siapa kong? Yang berdoa ini Yesus loh. Ya, ya. Ya, amin. Jadi Tuhan mau kita bersatu. Amin. Saudara mau hebat atau tidak hebat, tetap Tuhan mau kita bersatu. Amin. Saudara mau gereja besar atau kecil, bersatu. Amin. Saling menghargai. Kenapa? Karena waktu kita bersatu, saudara-saudara, Tuhan akan memerintahkan berkat. Ya. Kenapa saudara tidak diberkati? Karena seringkali saudara tidak mau bersatu. Ya, ya. Saya, kenapa cuma berdoa juga belum Tuhan jawab? Tuhan bilang, kalau nyana, umpama lawan. Saya berdoa siang malam untuk karena bersatu dengan teman-teman, aku melawan sampai ya. Kadang-kadang terjadi di dalam gereja. Ya, ya. Ya. Bisa juga terjadi di dunia pendeta. Terjadi di dunia pendeta. Ya. Sudah lihat, maaf. Lihat di rapat.
Ada orang bilang kalau saudara mau lihat pendeta tidak bertobat, lihatlah waktu rapat. Tidak bertobat dia keluar. Di jemaat dia alim sekali, tapi kalau di rapat wilayah ke rapat daerah dia pun tidak bertobatnya keluar. Ini yang payah saudara ya. Harusnya di rapat pendeta itu rapat yang paling kudus. Amin. Paling tulus, ini kumpulan orang-orang kudus akhir zaman. Nah, Tuhan berdoa supaya kita satu. Amin. Karena di surga tidak ada lagi gereja. Di surga tidak kenal pendeta, denominasi, interdominasi satu dengan yang lain. Semua sudah hilang. Kita sama-sama sama di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita bersatu. Amin. Waktu saudara bersatu dengan orang, engkau yang diberkati. Amin. 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 Jangan saudara pikir, nanti saya bersatu dengan dia, jangan kecil. Kalau saya bersatu saya rugi. Enggak. Kalau engkau bersatu, Tuhan lihat dia akan berkati kita. Amin. Karena Tuhan mau kita bersatu. Amin. Dia bilang tadi kita baca Mazmur 33, 133. Dia yang perintah berkat. Waktu engkau mulai memajukan diri untuk bersatu, mujizat akan terjadi. Amin. Dalam rumah tangga pun begitu. Suami istri itu begitu sudah. Ya, saudara, dua pribadi yang berbeda bersatu itu tidak gampang. Ya, saya tidak perlu orang bicara orang lain. Saya dengan istri saya orang Timur Kupang, dia orang Sangir Ambon. Ya. Dan saudara-saudara kami menikah karena cinta. Betul-betul cinta, saudara-saudara. Ya, ini bukan main-main, cinta. Amen. Tapi juga saudara-saudara, lucu, kita harus berjuang untuk mengerti satu dengan yang lain. Amin. Untuk membangun, memperjuangkan cinta. Ya. Supaya kita tetap bersatu. Kenapa? Karena Tuhan memerintahkan berkat kepada kesatuan yang paling kecil, yaitu rumah tangga. Mesti belajar untuk mengalas, mesti belajar untuk saling menghargai, mesti belajar untuk menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangan. Jangan pernah meminta supaya pasanganmu sama dengan engkau. Tidak bisa. Seringkali kan ada masalah, suami istri datang ke pendeta dan bilang, Pak Pendeta, aduh kita ini dengan mertua ini kami tidak cocok lagi. Kami tidak sama Pak Pendeta. Ya memang tidak sama. Kalau kamu mau sama, kawin dengan laki-laki. Karena perempuan dan laki-laki itu beda. Betul? Beda. Karena laki-laki selalu menggunakan otak, perempuan selalu menggunakan perasaan. Itu sebabnya susah ketemu. Contoh paling sederhana, ya, ungke de mince pe anak Yakob. Ada main-main. Ya, anggaplah di sinilah ya. Mungkin demi JP anak di sini laki-laki jadi aduh dia aktif sekali, dia lari, mendadak dia jatuh masuk dalam got. Ya, kepala pecah. Mincel lari dari teras datang polo di anak Yakob menangis. Mungkin tenang. Percaya diri. Waktu bawa di rumah sakit, dokter jahit kasih obat. 20 jahitan kasih obat. Dan dokter bilang, sekarang Bapak tolong bayar biayanya. Ungke menangis. Karena dia baru pikir biayanya. Tapi dia tidak peduli. Dia tahu anak laki-laki ya begitu sudah. Ya. Mince menangis karena dia menggunakan perasaan. Jadi susah ketemu. Tapi saudara harus berjuang untuk mempertahankan cinta. Karena di kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Saudara mau jadi rumah tangga yang diberkati, berusaha untuk bersatu. Amin. Ya. Karena firman Tuhan sudah bilang bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Artinya kita harus berjuang untuk bersatu. Kalau kita mau melihat rumah tangga kita diberkati, karena itu adalah kuncinya kehidupan rumah tangga yang diberkati. Amin. Ya. Saya bersaksi ini bukan untuk memuji diri, tapi menyaksikan pengalaman rumah tangga. Ya, saya memuji Tuhan. Saya bahkan dapat dikatakan beberapa minggu ini seringkali berdoa menangis, saudara-saudara. Karena bulan yang lalu adalah bulan terakhir mencicil rumah. Dan rumah yang saya tinggal di jalan saya adalah milik saya pribadi dan keluarga. Amen. Tapi tahukah saudara bahwa itu tidak datang dengan kebetulan?
1 tahun kami satu keluarga doa puasa untuk punya rumah. Amin. Satu keluarga, kecuali anak kecil. Semua dalam rumah harus puasa, harus doa, karena mau dapat rumah. Dan 1 tahun Tuhan jawab. Tidak dapat dengan gratis, tapi Tuhan kirim orang Katolik. Dia tolong saya, dia punya tanah, dia bangun, dia urus di bank. Saya hanya pergi tanda tangan seperti seorang bos. Dan kemudian saya cicil. Dan tidak terasa 15 tahun lewat. Di bulan November, rumah itu sah menjadi milik saya. Amin. Tapi saya sadar itu karena kita semua suami istri, semua anak-anak berdoa. Saudara mau lihat mujizat dalam rumah tangga bersatu. Amin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan apapun. Yang penting Tuhan mau supaya kita bersatu. Amin. Itu sebabnya Yesus mulai ayat ini dengan supaya mereka menjadi satu. Ya. Karena yang jadi masalah itu merekanya, bukan Tuhan. Ya. Nah, kalau kita bersatu, saudara akan mulai melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Mujizat bagi Tuhan itu sepele, amin. Ya. Berkat bagi Tuhan itu sepele. Amin. Ya. Apa yang Tuhan janjikan itu pasti dia genapi. Tapi dia menunggu sampai kita bersatu. Kenapa? Karena berkat itu harus diberikan kepada mereka yang bersatu, supaya mereka mempergunakan dengan benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau tidak bersatu, Tuhan tidak berkati. Kenapa? Karena akan menjadi perpecahan, akan menjadi iri hati satu dengan yang lain, akan menjadi masalah baru. Kalau suami istri tidak bersatu, Tuhan berkati, suami bisa cari lagi istri yang baru. Karena dia bilang ini tidak cocok. Ya. Yang anehnya tidak cocok tapi 5 anak. Apa kalau tidak cocok saja 5 anak, apalagi cocok? Ya, 10, betul. Jadi Tuhan mau supaya kita bersatu. Amin. Amin. Biar kita bersatu. Yang kedua yang kita bisa belajar adalah supaya semua menjadi satu di hari Natal dengan menjadi intim dengan Allah. Amin. Yesus dengan jelas berdoa supaya saya dan saudara tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam Bapa. Ini bicara tentang keintiman, kesatuan. Kalau saudara mau melihat mujizat Tuhan dalam hidupmu, yang pertama tadi kita sebagai manusia harus bersatu. Gereja harus bersatu. Jemaat harus bersatu. Kalau mau Pandu diberkati, gereja-gereja Pandu harus bersatu. Amen. Kalau mau Manado diberkati, gereja-gereja Manado harus bersatu. Amin. Tapi hal yang penting adalah setelah manusia bersatu, manusia pun harus bersatu dengan Allah. Amin. Kenapa? Karena itu sesuatu yang penting. Ya. Kita pikir kita dengan kesatuan seperti yang kita baca dalam kitab Kejadian Menara Babel, kita bisa membangun sampai ke langit. Tapi itu akan menjadi kesombongan, keangkuhan. Ya. Tanpa kesatuan dengan Tuhan, kita akan cenderung menjadi sombong. Ya. Kita diberkati, kita menjadi sombong. Ya. Kita merasa, karena saya yang bekerja, saya yang berjuang, saya yang bekerja untuk memperjuangkan semua ini. Karena tanpa Tuhan. Karena itu Tuhan mau supaya kita bersatu. Di dalam Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di situ waktu Yesus memberi perumpamaan tentang pokok anggur. Yohanes 15 ayat 5 saya bacakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Saudara, perlu ada kesadaran ini. Saya tanamkan itu, ya. Saya tanamkan itu dalam hidup saya. Setiap kali saya menyembah Tuhan, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, Frans tidak mampu, kami tidak mampu, istri saya tidak mampu, anak saya Tasya tidak mampu, Angel tidak mampu. Hanya Tuhan yang bisa tolong kami. Karena memang hanya Tuhan yang bisa tolong. Ya. Apalagi kita mau menghadapi dunia yang akan mengalami kesulitan ini. Ya. Dan saudara, saya tidak menakut-nakuti, tapi firman Tuhan juga bilang bahwa dunia akan bertambah sukar. Ya. Nah, bagaimana supaya kita kuat menghadapi? Yaitu kita tinggal di dalam Dia. Ya, yang luar biasa kata di luar, ya, di luar itu dari bahasa Yunani korese. Korese itu adalah terpisah dari, ya. Tuhan tidak mau supaya kita terpisah dari Dia. Ya. Kita terus bersatu dengan Dia. Amen. Menyatu dengan Dia setiap hari, bersatu
Nah, saya percaya ini bicara tentang hubungan pribadi kita, keintiman, doa-doa pribadi kita. Waktu kita bangun pagi, yang pertama yang harus kita ingat adalah Tuhan, bukan status Facebook. Zaman sekarang ini ada baiknya karena teknologi, tapi juga sangat membuat orang menjadi beralih perhatian. Bangun pagi bukan cari Tuhan, malah cari HP dan baca status. Ya, bikin status lebay yang tidak membangun iman. Ya, tidak usah. Ya, biar negara yang saudara dukung kalah pun peduli amat. Tuhan itu kenal saudara kok. Iya, betul. Saudara kasih naik bendera 500 meter sudah ada kenal. Betul tak? Ya. Tuhan tidak kenal. Sudahlah, sukalah. Nah, saya ini juga fanatik bola, saudara-saudara. Ya, saya hampir Piala Dunia ini tidur pagi-pagi terus. Ya. Karena saya hobi bola ini. Sepanjang sesuatu yang tidak berdosa, ya apa-apa, menikmati saja kan. Karena Piala Dunia juga sudah selesai. Tetapi intinya, saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita betul-betul belajar mendahulukan Dia. Amin. Intim dengan Dia. Kata lain, arti lain dari korese adalah di luar dari. Artinya di luar dari Tuhan, saudara mau hebat apapun, tidak bisa. Benar. Amin. Satu waktu saudara akan hancur. Ya. Ada seorang teolog yang berkata, di dalam setiap manusia ada satu ruangan yang kosong, yang tidak bisa diisi apapun. Ya. Tidak bisa diisi dengan jabatan, tidak bisa diisi dengan kekayaan, tidak bisa diisi dengan kepopuleran. Kalau populer, uang dan sebagainya, tidak bisa diisi uang. Michael Jackson adalah orang yang paling bahagia. Tapi saya ingat tahun 2000-an saya nonton, ya, wawancara dengan seorang pewawancara terkenal di Amerika. Dan waktu ditanya, apakah engkau orang bahagia, Michael Jackson? Dan dia mengakui, saya orang yang tidak bahagia di dunia. Seringkali waktu saya tampil di panggung, saya dielukan sebagai raja pop. Saya merasa begitu hebat. Tapi waktu saya pulang ke kamar, saya merasa saya orang paling kesepian. Itu sebabnya dia minum obat overdosis sampai mati. Kenapa? Karena tidak bisa diisi oleh apapun kecuali oleh Yesus. Amin. Karena itu betapa pentingnya kita bersatu. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Dunia bisa lebih susah di depan, tapi kalau engkau dengan Tuhan, engkau akan lihat hal lain. Amin. 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 Itu sudah dibuktikan oleh Elia. Tuhan dia bernubuat untuk tidak turun hujan 3 tahun 6 bulan. Betul? Dan Tuhan bilang, sekarang pergi ke Sungai Kerit. Sungai Kerit itu adalah anak sungai dari Sungai Yordan, sungai kecil. Dan dia pergi ke sana. Dan saya percaya tiap hari kerjanya tidak ada yang lain selain memuji Tuhan, menyembah, berdoa. Lah dia mau kunjungan jemaat, dia tidak gembala sidang seperti saya. Betul? Dia ada di Sungai Kerit, tidak ada jemaat, ya berdoa saja. Tapi karena dia bertekun, ya, itu sebabnya tiap hari pagi dan sore Tuhan kirim burung gagak. Burung gagak loh. Saudara tahu bahwa burung gagak adalah salah satu jenis kelompok burung pemangsa, pemakan bangkai sebenarnya. Ya, dia bukan burung yang baik. Kenapa Tuhan tidak pakai burung merpati? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan burung gagak bawa dari mana roti dan daging setiap hari? Itu makanan enak kan? Burger King itu. Roti atas bawah di tengah daging. Tiap hari makan Burger King. Saudara mau makan Burger King dulu itu mau antri sampai setengah kilo. Waktu awal itu minta ampun, padahal Elia cuma tunggu. Nah kemudian pertanyaannya, dia dapat roti dan daging dari mana? Dia dapat di istana Ahab. Karena semua orang susah suka lapangan, siapa lagi mau ada daging dan roti? Cuma ada di istana. Itu artinya kalau engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan bisa pakai musuhmu untuk memberkati engkau. Amin. Tuhan bisa pakai orang jahat untuk berkati engkau. Yang penting engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Amin. Setia dengan Tuhan. Tuhan pakai hal-hal yang luar biasa. Ya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mungkin engkau akan menghadapi sesuatu yang sulit, tapi ingat ini. Ya.
Saya teringat akan apa yang terjadi di Cina. Ada seorang anak Tuhan yang sering dianiaya oleh seorang penjaga, dipukul karena dia anak Tuhan, dia dianiaya. Penjaga itu paling jahat sudah. Ya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, satu hari dia bilang, Tuhan pengen makan pisang. Nah usah satu sikar jo, satu buah. Cuma dia pikir, siapa yang mau bawa pisang? Karena zaman di Cina itu, kalau saudara mengunjungi tahanan oleh karena dianggap melawan pemerintah, pemberontak seperti pemberontak kepada pemerintah, yaitu punya agama, itu saudara juga ditangkap dan dianggap saudara pengikut. Jadi tidak ada yang berani datang. Jadi dia habis berdoa, dia pikir, Tuhan, aduh, tapi saya pengen Tuhan, ya, saya pengen makan pisang satu buah, biar satu saya cukup Tuhan. Dia kaget waktu pagi pintu besi penjaranya dibuka. Waktu pintunya dibuka, penjaga ini saudara langsung lempar satu sikar pisang. Ya, satu sikar. Waktu dia jatuh di mukanya dia ingat ayat firman Tuhan. Tuhan menjawab doa kita lebih daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Amin. Seringkali kan kita pikir, mana mungkin kita diberkati dalam kesulitan ini. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi kita. Amin. Amin. Karena Tuhan sanggup memberkati kita. Amin. Asal kita sungguh-sungguh kepada Dia. Hidup bagi Dia, intim dengan Dia. Sungguh-sungguh membangun hubungan, keintiman dengan Dia. Karena Dia merancangkan yang terbaik bagi kita. Ya. Bahkan keintimanmu itu menentukan hidupmu sampai kepada kekekalan. Amin. Jangan main-main dengan keintiman. Jangan bilang, Pak Pendeta kita jadi jemaat biasa Jo. Ya boleh. Tapi ingat, hati-hati. Jangan sampai Tuhan menolak engkau. Mari kita baca ayat-ayat yang terakhir. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Kalau saudara-saudara dapat katakan luar biasa. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ayat ini menjadi peringatan bagi saya, ini buat pendeta, saudara. Bukan yang melakukan mujizat, pendeta, yang bernubuat, pendeta. Tetapi saya percaya ini juga peringatan buat kita semua. Ya. Bahwa betapa pentingnya kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau saudara tahu kata yang dipakai untuk mengenal aku tidak mengenal kamu. Kata yang dipakai adalah genosko dalam bahasa Yunani. Genosko itu memang arti sederhana adalah mempelajari, tahu, mengerti tentang Tuhan. Tetapi arti yang paling dalam adalah bersetubuh, hubungan intim. Apa maksudnya? Maksudnya Tuhan mau kita punya hubungan yang intim. Bahkan Yesus berkata bahwa kita harus, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal suara. Tuhan mau supaya saudara mengenal betul dengan Tuhan. Amin. Punya hubungan yang intim, yang dekat, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, sehingga waktu dia datang dia kenal kamu. Amin. Amin. Dia kenal engkau. Jangan gereja cuma 1 tahun 1 kali. Nanti waktu Tuhan datang dia bilang, ngana siapa dong? Kita lihatnya jarang gereja. Karena memang ada jemaat yang disebut jemaat napas, Natal dan Paskah. Napas satu-satu. Tunggu Natal dulu baru masuk, tunggu Paskah dulu baru masuk. Tuhan mau supaya kita punya hubungan yang intim. Amin. Kalau engkau bisa Carlota 2-3 jam, kenapa engkau tidak bisa ambil waktu dengan Tuhan 1 jam setiap hari?
Saya percaya Yesus bicara tak sanggupkah kamu berjaga 1 jam, itu bukan kebetulan. Itu bicara tentang waktu yang khusus. Bangun hubungan, mulai setiap pagi. Saya berani mengatakan, saudara boleh coba. Kalau saudara mulai setiap pagi dengan menyembah Tuhan, cari Tuhan. Mulai dulu dengan 15 menit. Mulai menyembah, cari Tuhan. Hidupmu akan berbeda. Mulai bangun, karena memang kalau saudara langsung 1 jam, kadang-kadang, lama lagi. Ya. Kita kan nonton bola sampai pagi tidak apa-apa, tapi kalau gereja terlalu lama kita mengeluh. Itu yang agak aneh. Ya. Itu sebabnya saya paling tidak mau mengeluh di gereja, karena saya nonton bola sampai pagi. Ya. Kita bisa meluangkan waktu untuk hal-hal yang sia-sia, tapi untuk Tuhan yang kekal, kita tidak bisa. Ada orang berkata memang karena setan tidak mau kita dekat dengan Tuhan. Kedua daging kita, kecenderungan dosa ini, ada tidak suka, lebih suka duduk bakar lota, lebih suka duduk baring-baring nonton TikTok bisa 2-3 jam. Tapi kalau bilang berdoa 1 jam, bilang nggak mau berdoa 1 jam. Tuhan mau. Nah, saya tidak mengatakan ini untuk kita jadi fanatik, tidak. Tapi kita tahu diri bahwa kita perlu Tuhan. Amin. Dan biarkan Tuhan mengenal kita. Amin. Tuhan kenal saya dan saudara. Amin. Sekali lagi saya cerita ini bukan untuk kesombongan. Ini kesaksian hidup, ya. Karena kadang-kadang maaf, kita pendeta kadang-kadang khotbah lain bikin lain. Tapi kita mesti menghidupi khotbah kita. Hidup sesuai dengan khotbah. Saudara, saya dulu adalah gembala di Jailolo, di Nazaret Jailolo. Dan tahun 2019 bulan Juli kami keluar dari sana. Dan begitu kuat untuk menjadi penginjil, saudara-saudara. Tuhan taruh di hati. Begitu keluar, kemudian mulai menjadi penginjil, ya. Karena saya kebetulan banyak kenal banyak gereja, jadi pelayanan kemana-mana. Covid jadi, saudara-saudara. Covid jadi sudah nggak bisa pelayanan, ya. Gereja juga tutup. Jadi terbuka aja. Kami ada, saya suami istri, ada 2 anak, mesti kasih makan, beli baju. Waduh, bagaimana? Saya juga dosen di sekolah teologi Kalvari, tapi sekolah juga tidak jalan. Jadi saya bilang kepada istri dan anak-anak, mari kita ambil waktu doa sudah 1 jam tiap hari. Dan saya mesti akui tidak gampang. Ya, sampai sekarang pun tidak gampang. Karena anak-anak sulit untuk hal-hal seperti begitu. Tapi tidak apa-apa. Yang penting nanti saya mati mereka ingat bahwa papanya suka berdoa. Itu saja. Karena saya tidak akan ada warisan lain selain teladan iman. Ya. Jadi saya paksa kami mulai. Kami baca Alkitab. Ya. 1 hari. Ya. Memang ada sedikit berubah belakangan ini. Tetapi kami baca dari Matius sampai Wahyu. Kejadian sampai Melaki sudah selesai. Sekarang dari Matius sampai Wahyu selesai. Dan sekarang masuk di kitab Bilangan, Yosua. Sudah masuk di Yosua. Jadi anak-anak juga sudah baca sampai selesai. Ya, itu warisan yang terbaik. Tapi saya tahukah saudara, waktu kami mulai melakukan itu, mujizat mulai jadi. Saya tidak tahu mau bikin apa. Istri saya mau jual makanan, kita tahu masak. Lebih banyak online daripada pemasak. Lebih banyak kasih panas daripada pemasak. Karena ya ketua pendeta, jadi kalau pergi di acara orang membungkus, bagi-bagi, pula kasih panas. Itu tidak, saya tidak marah dia ketawa ini. Karena ini fakta hidup. Jadi mau bikin apa? Orang waktu itu orang mulai jual makanan, bikin kue. Istri saya kalau suruh dekorasi dia jago, bikin rangkaian bunga dia jago, tapi memasak bikin kue nggak tahu. Tapi dia mulai coba bikin kue, dia lihat YouTube, dia bikin kelapa tart jadi booming. Dia lihat YouTube, bikin red velvet, orang beli. Puji Tuhan. Kami mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mendadak orang minta rekening. Pak Frans boleh minta rekening, transfer 5 juta, 2,5 juta. Kami melewati COVID tanpa penghasilan. Dan sampai sekarang pun saya masih belum ada jadi gembala. Jadi penginjil. Teman saya yang gembala di Kebumen bilang, Frans,
Kalau jadi penginjil itu tidak bisa. Karena ada anak dengan istri tidak bisa. Tapi saya mau bilang apa? Tuhan suruh jadi penginjil jadi. Tapi faktanya Tuhan berkati. Amin. Saya berani mengatakan kami berkelimpahan di dalam Tuhan. Waktu kami mengambil waktu. Ya. Beberapa bulan yang lalu, dulu pagi 1 jam, malam tidak 1 jam. Tapi beberapa bulan yang lalu, Tuhan taruh di hati saya untuk ambil lagi 1 jam. Daripada pulang dari ibadah, pulang dari mall, tidak tahu mau bikin apa, buka Facebook, lihat orang status, mau komen sembarang, salah. Lebih baik simpan HP, putar lagu, kebetulan dunia menolong kita teknologi, sambung YouTube di TV dengan speaker, kita menyembah sambil orang menyanyi dengan musik. Ya, saya pakai voice of worship 1 jam pagi dan malam, kami keluarga 1 jam. Dan saya melihat Tuhan itu baik. Amin. Ya, kalau Tuhan bisa pelihara Elia, dia bisa lebih pelihara engkau. Amin. Kalau Tuhan bisa pelihara Elia, dia akan pelihara engkau. Jangan takut. Yang penting engkau dekat dengan dia. Ya. Karena dia tidak akan membiarkan engkau kelaparan. Kalau burung pipit yang tidak menabur dan menuai saja dipelihara Tuhan, apalagi kita. Ya. Amin. Saya diberkati. Saya berani berkata begitu. Kalau memang saya diberkati, Tuhan dahsyat. Tapi engkau harus punya hubungan intim dengan dia. Kenal dia, dekat dengan dia. Mungkin ada banyak masalah dalam hidupmu. Cari Tuhan, intim dengan dia. Amin. Saya berani bertaruh, engkau boleh mengambil waktu 6 bulan, sungguh-sungguh cari Tuhan. Engkau akan lihat hidupmu mulai berubah. Pintu-pintu berkat. Ada ungkapan mengatakan sekalipun iblis tutup 1000 jalan, kalau Tuhan buka 1 jalan, jalan itu adalah jalan berkat. Amin. Jalan itu adalah jalan kelimpahan. Yang Tuhan mau engkau dekat dengan dia. Karena waktu engkau dekat dengan dia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Firman Tuhan sampai di situ. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapakku datang.